10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's get started. Expelliarmus! Kita berlanjut ke phrase ya. Tadi belum juga tentang word sudah selesai. Jadi yang pertama adalah morfem, word, dan selanjutnya tentang phrase. Apa itu phrase? Sebenarnya teman-teman sudah singgung di video sebelumnya ya, bahwa ada kata hal yang menjelaskan, ada yang dijelaskan. Itulah yang namanya phrase. Phrase adalah rangkaian kata yang bermakna dan berpola head modifier. Apa itu head? Head itu yang modifier itu adalah hal yang menjelaskan. Misalnya saya punya contoh kayak gini, teman baru. Teman itu kan banyak macamnya guys. Banyak ada teman lama, teman baru, terus kemudian ada teman yang teman, terus kemudian ada banyak lah ya. Jadi kata baru di situ menjelaskan kata teman. Oh, teman saya yang baru, teman yang baru kenal, teman yang abad, teman baik, teman akrab, teman berarti kata baru di situ menjelaskan kata teman. Karena kata baru di situ menjelaskan kata teman, maka baru kita sebut sebagai modifier ya. Kita sebut sebagai modifier, dan sedangkan teman kita sebut sebagai head. Kenapa? Karena teman yang dijelaskan, modifier yang menjelaskan, seperti itu. Karena dua kata ini merupakan rangkaian kata dan bermakna ya, dan berpola head modifier ya, head modifier, maka kita sebut sebagai phrase. Simpel kan? Misalnya contoh lagi nih, sangat bahagia ya. Apanya yang sangat bahagianya? Bahagianya itu sangat banget gitu ya. Berarti sangatnya di situ sebagai modifier, bahagianya sebagai head. Karena dia berpola head modifier, maka kita sebut sebagai phrase. Ya, contohnya lagi, terlalu mudah. Apanya yang terlalu mudahnya? Oh, ini sangat gampang, ini mudah banget gitu kan kalau bahasa kita. Jadi kan berarti mudah di situ sebagai head, terlalunya sebagai modifier, maka karena dia merupakan rangkaian kata yang bermakna dan berpola head modifier, maka kita sebut sebagai phrase. Next, selanjutnya misalnya ada contoh belajar dengan giat. Apanya yang dengan giat? Belajarnya. Karena belajarnya di situ sebagai hal kata yang dijelaskan atau hal yang dijelaskan, maka belajar di situ kita sebut sebagai head. Dengan giatnya kita sebut sebagai adverb. Maka karena dia membentuk pola head modifier dan berpola dan bermakna dan berpola head modifier, maka kita sebut sebagai phrase. Next, selanjutnya maka ada clause. Clause ini yang bagian krusial juga ya members untuk mengerjakan soal-soal sejenis TOEFL. Nah, tapi kalau members ingin mengerjakan soal jenis TOEFL, itu artinya members harus mengetahui dasar dan trik dasar untuk mengetahui jenis-jenis clause tersebut. Misalnya dari definisinya apa itu sub clause dan main clause ya. Klausa ada rangkaian kata yang bermakna dan berpola head modifier, yang berpola subjek predikat atau subjek verb, ada yang menjadi anak kalimat, ada yang menjadi bagian dari kalimat. Jadi ada sebagian dari mereka yang bisa menjadi kalimat seperti sentence, ada juga yang hanya menjadi bagian dari kalimat. Nah, misalnya nih ya, tadi yang yang bisa menjadi kalimat itu sebutnya sebagai main clause atau MC,
yang hanya bisa menjadi anak bagian dari kalimat itu disebutnya sebagai subclause, anak kalimat ya. Nah, cara mengetahuinya gimana? Main clause itu ciri-cirinya ya dia bisa berdiri sendiri, bisa menjadi kalimat. Artinya apabila seandainya nggak ada subclause di situ pun dia tetap bisa menjadi kalimat. Dia bisa menjadi kalimat asalkan dikasih tanda baca pengakhir seperti itu. Dan polanya subjek predikat atau subjek verb, sedangkan subclause itu dependent clause yang tidak bisa berdiri sendiri dan hanya bisa menjadi bagian dari kalimat. Polanya diawali oleh kata sambung atau diawali conjunction. Conjunction kemudian baru diikutin subjek verb, berarti itu namanya subclause. Berarti yang tadi members pelajari yang ada conjunction terus kemudian diikuti subject verb, misalnya I had taken a bath before you slept, ya kan, seperti itu. Before you slept itu kita sebut sebagai subclause, sedangkan I had taken a bath itu kita sebut sebagai main clause. Contohnya lagi misalnya seperti ini, I sleep before you go, ya. Saya tidur sebelum kamu pergi. Nah, karena di sini I sleep itu I itu sebagai subjek, sleep itu sebagai verb ya. Kemudian di situ ada conjunction before karena diikuti polanya subjek verb lagi. Maka I sleep di sini kita sebut sebagai main clause. Kenapa? Karena dia bisa berdiri sendiri dan bisa menjadi kalimat. Andai kata andai kata begini saja, misalnya andai kata seperti ini aja, ya I sleep seperti itu aja misalnya, itu sudah bisa menjadi kalimat tanpa harus before you go ya, asalkan dikasih tanda baca pengakhir. Sedangkan before you go itu sebagai subclause. Kenapa? Polanya itu diawali oleh conjunction seperti itu, members. Jadi tips dasarnya dari klausa ya ini. Nanti members akan ketahui karena jenis-jenis klausa itu masih ada banyak lagi. Ya, subclause itu nanti ada yang difungsikan sebagai adjektif, namanya adjective clause. Ada yang difungsikan sebagai adverb, namanya adverbial clause. Dan setiap dari pembagian mereka juga mempunyai bagiannya masing-masing, pembagiannya lagi. Jadi kita bakal pelajarin itu tapi secara perlahan, karena di laptop Mr. Vlog ini materinya sudah disusun dan members hanya cukup untuk mengikutinya saja dari awal dan sampai akhir. Jangan sampai ada skip videonya ya members. Kenapa? Karena kalau members bisa skip videonya, otomatis members juga takutnya kelewatan materi yang penting dan itu akan membuat members bingung di materi selanjutnya. Seperti members. Next, kita beranjak di sini. Sentence. Inilah bagian yang krusial. Ini hampir sama dengan klausa tadi ya members, yang main clause. Sentence adalah rangkaian kata yang bermakna sempurna, minimal berpola subjek verb dan diakhiri tanda baca pengakhir. Jadi syaratnya dia harus diakhiri tanda baca pengakhir. Tanda baca pengakhir itu ada 3 ya members. Yang pertama full stop atau titik ya, dan kemudian question mark atau tanda tanya, terus kemudian ada exclamatory mark atau tanda seru. Nah, misalnya you speak English, yang seperti saya tadi bilang, you speak English, you di situ sebagai subjek, speak di situ sebagai verb, dan English sebagai objek. Karena di situ polanya ya, di situ rangkaian yang disebut rangkaian itu pastinya lebih dari satu kata ya members. Rangkaian kata dan kemudian dia bermakna sempurna, maknanya sempurna ya. Makna sempurna ini maksudnya seperti ini members. Saya berbicara, you speak English, members bisa memahaminya dengan sempurna. Itu makna yang dimaksud dengan maknanya sempurna. Jadi I speak, you understand, you speak, I understand. Seperti itu. Itu seperti konsep speaking dasar ya. Jadi yang penting I speak, saya ngomong kamu paham, kamu ngomong saya paham. Sudah. Itu ya, seperti konsep speaking dasar lah ya members ya. Nah, kemudian misalnya saya bilang lagi, saya punya kalimat you don't speak Arabic. Kamu nggak ngomong bahasa Arab, tapi but you speak English.
tapi kamu ngomong speak bahasa Inggris, ya. You di situ sebagai subjek, speak-nya tetap menjadi verb, Arabic sebagai objek. Nah, ya kan, karena rangkaian kata dan kemudian dia bermakna sempurna dan juga ada subjek dan verb, ya. Dan paling penting dia diakhiri dengan tanda baca pengakhir yaitu full stop, ya. Yaitu diakhiri tanda baca pengakhir yaitu full stop. Ini ada titiknya, members, ya. Karena dia akhiri tanda baca pengakhir maka namanya sentence. Tapi kalau nggak diakhiri tanda baca pengakhir maka namanya bukan sentence, members, tapi klausa. Ya, karena nggak diawali oleh conjunction berarti namanya main clause. Seperti itu, members. Ya. Next, do you speak Chinese too? Kan? Di sini masih ada subjek verb diakhiri rangkaian kata bermakna sempurna juga, dan ada subjek dan verb dan diakhiri tanda baca akhir maka namanya sentence. Nah, nanti sentence itu ada jenisnya macam-macam ya, members, ya. Nah, tapi yang perlu members ketahui pada awal yaitu sentence. Sentence itu ada dua, yang pertama verbal, yang kedua nominal. Ya, yang pertama verbal, yang kedua nominal. Apa itu verbal? Apa itu nominal? Ya, di sini saya membandingkannya dengan bahasa Indonesia agar members lebih mudah ketika beradaptasi ke bahasa Inggris, ya. Misalnya, perbedaannya dari segi definisi, pola, dan contoh nantinya. Dari definisi, kalau bahasa Indonesia, kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya merupakan kata kerja. Ya, Ali menulis sebuah surat. Predikatnya di sini adalah menulis. Ya kan? Kok ada pekerjaan yang dilakukan di situ, maka dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai verbal kalimatnya. Ya kan? Sedangkan kalau dalam bahasa Inggris, kalimat verbal adalah kalimat yang verb ordinary-nya bukan anggota be. Ya, members harus ketahui terlebih dahulu, anggota be itu ada be itu sendiri, is, am, are, was, were, been, being. Nah, inilah anggota be. Selama verbnya bukan ini, ya, verbnya bukan ini, maka kita sebut sebagai verbal. Masalah verb ordinary itu apa? Members akan pelajari di bab verb nanti, ya. Polanya kalau dalam pola bahasa Indonesia kan SPOK. Kalau dalam pola bahasa Inggris adalah subject, verb, object, adverb, ya. Masih ingat objek itu tergantung dari verbnya itu sendiri. Misalnya Kak Ali menulis sebuah surat, kita translate ke bahasa Inggris, Ali, ya bahasa Inggrisnya Ali. Menulis, write, karena subjeknya Ali ditambah s, writes. Sebuah novel, ya, a novel, ya. Karena di sini menulis verbnya Ali, kan siapa yang menulis sebuah novel? Ali, berarti Ali sebagai subjek. Nah, apa yang Ali lakukan? Menulis. Merupakan pekerjaan? Bukan pekerjaan, berarti menurut bahasa Indonesia itu sudah verbal. Dan menurut bahasa Inggris dia juga sudah verbal. Kenapa? Karena verbnya merupakan kata write, bukan salah satu dari kata be, is, am, are, was, were, been, being. Bukan salah satu dari kata ini. Kalau verbnya adalah salah satu dari kata ini, maka kita sebutnya sebagai nominal. Tapi kalau selain dari ini, maka kita sebut sebagai verbal. Oke. Dan sedangkan kalimat nominal adalah kalimat, dalam definisi adalah kalimat yang kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Jadi Sela adalah seorang PNS. Sela adalah seorang PNS. Predikatnya adalah seorang PNS. Apa pekerjaan yang Sela lakukan? Nggak ada. Dia hanya mengatakan kalau dia seorang PNS, seperti itu aja. Berarti kan nggak ada pekerjaan yang dilakukan oleh si predikat, si subjek. Berarti kita sebut sebagai nominal. Namun kalau dalam bahasa Inggris, kalimat nominal adalah kalimat yang verb ordinary-nya merupakan anggota be. Jadi members cukup memperhatikan verbnya aja. Kalau verbnya merupakan salah satu dari ini, ya kan, maka kita sebut sebagai nominal. Kalau bukan salah satu dari ini, maka kita sebut sebagai verbal. Oke.
mengenai verb ordinary nanti bakal kita bahas di bab selanjutnya ya members, karena ini butuh pembahasan sendiri tentang verb. Nah, contohnya ya contohnya misalnya Kak Sela adalah seorang PNS. Sela kita translate seorang PNS itu bahasa Inggrisnya civil servant ya, bisa kita bilang civil servant. Seorang berarti a civil servant, karena berhubung misalnya kita translate jadi Sela bahasa Inggrisnya tetap Sela. Adalah seorang PNS, a civil servant, ya kan? Karena nggak ada verbnya di situ, nggak ada kata kerjanya, nggak ada verbnya, maka kita harus cari verb untuk melengkapi ini sebagai kalimat, members. Masih ingat nggak syarat untuk menjadi kalimat tadi kan? Minimal berpola subjek sama verb. Jadi harus ada verbnya juga, bukan hanya ada subjek tapi harus ada verbnya. Nah, pada kata tadi, pada kata ini Sela civil servant nggak ada verbnya, maka kita letakkan salah satu dari yang ini be, is, am, are, was, were, been ini untuk menjadi verb yang kita sebut sebagai linking verb namanya, karena dia verb tertentu ya yang menghubungkan antara subjek dengan subjective complement namanya, atau pelengkap dari si subjek, maka kita sebut sebagai linking verb. Nah, jadi yang paling, karena subjeknya Sela maka paling sesuai dengan is. Sela is a civil servant ya. Perlu diingat members bahwa dalam bahasa Inggris ada verb-verb yang tidak menyatakan aktivitas atau pekerjaan namun tetap disebut sebagai verbal. Misalnya yang biasa members ucapkan yaitu I love you. Love di situ sebagai verb, ya kan, forget, remember, tapi nggak ada pekerjaan yang di situ. Oleh karena itu definisi dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu sedikit